Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikhair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikhair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikhair. Insyaallah kita akan mengkaji mantik yang ditulis oleh Imam Sanusi yang berjudul Al-Mukhtasar fil Mantik. Kemudian mukhtasar ini dijelaskan oleh Imam Sanusi langsung yang berjudul Syarah Mukhtasar. Tamam. Sebelum menjelaskan bagaimana kitab dan biografi Imam Sanusi, sedikit saya akan menyampaikan bagaimana lahir ilmu mantik. Kapan lahir ilmu mantik? Oke. Jadi ini sedikit saja. Di abad sebelum Masehi, filsafat di Yunani itu sangat berkembang. Hingga filsafat yang berkembang di Yunani itu, di Athena, sampai di tangan sofis, kaum sofis. Sofis itu orang yang tidak mengakui ada kebenaran. Tidak ada kebenaran yang bisa didapatkan dengan akal. Hingga sampai di posisi sofis. Jadi, puncak kemajuan secara politik, sosial di Yunani itu sangat berkembang. Dan diketuai pengaruhnya oleh kaum sofis yang biasanya kita temukan dalam kitab Sufasta'iyah, kaum Sufasta'iyah. Kaum Sufasta'iyah itu tidak mengakui tidak adanya kebenaran. Mereka suka bermain dengan kata-kata. Oke, fokus mereka dengan balaghah, dengan retorika. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana kaum sofis nanti di depan akan disampaikan oleh Imam Sanusi. Kemudian rusak akal. Jadi kebenaran yang ada pada manusia itu sudah tidak ada. Sehingga masyarakat itu menganggap tidak ada lagi kebenaran. Kebenaran itu tergantung masing-masing. Mau saya mengatakan 1 tambah 1 itu 4, ya menurut saya. Oh, salah menurut Anda ya silahkan. Kebenaran itu menurut masing-masing. Akhirnya, filsafat yang berkembang, yakni yang diketuai, yang dipengaruhi oleh sofis, dibasmi dikit-dikit oleh Plato. Plato keliling mencari di mana saja ada jejak sofis, dia akan selesaikan dan dia akan perbaiki Plato. Bahkan ada sebagian riwayat mengatakan Plato itu adalah nabi yang tidak diketahui oleh rakyatnya. Plato sudah menggagas sedikit pola mantik, tapi masih global, belum dirincikan. Akhirnya hadir muridnya yang dikenal dengan Aristoteles. Pola yang sudah dibangun oleh Plato, beliau kembangkan dan beliau tulis dan beliau tertibkan sehingga menjadi ilmu mantik. Jadi, kapan lahir ilmu mantik? Saat logika itu hilang, saat kebenaran itu sirna. Oke? Saat orang tidak ada lagi arah mana yang benar, mana yang salah. Karena gara-gara kaum sofis, maka lahirlah tokoh-tokoh untuk memperbaiki pikiran manusia. Maka mantik itu hadir untuk apa? Untuk memperbaiki pikiran. Oleh karena itu jangan tanyakan, di masa para sahabat tabi'in ada nggak mantik? Nggak perlu. Jadi mantik itu dibutuhkan, mantik itu hadir saat dibutuhkan, saat logika itu bermasalah. Sedangkan di masa para sahabat, orang menyaksikan kehidupan Nabi, langsung berkenalan dengan Nabi, yang mana nur Nabi itu bisa memperbaiki jiwa, akal manusia. Jadi tidak butuh mantik, karena cara berpikir mereka itu sudah mantik. Kapan lahir mantik dalam dunia Islam? Nah, nanti saya akan menjelaskan. Oke, jadi yang menggagas ilmu mantik siapa? Aristoteles. Maka dia dijuluki dengan Al-Muallim Awal. Dia bapak guru pertama. Al-Muallimul Awal. Oke. Kemudian setelah Yunani ditaklukkan ataupun dilemahkan oleh bangsa Romawi, Imperium Romawi, kemudian Islam berkembang di masa Khilafah Abbasiyah, itu keilmuan Islam sangat berkembang. Akhirnya inisiatif dari Al-Ma'mun dan banyak Al-Mu'tasim sehingga anak-anaknya meminta kepada pemerintah Romawi untuk mengirim ilmuwan-ilmuwan dan karya-karya mereka. Karena saat itu Islamlah yang berkuasa. Akhirnya para ilmuwan dikirim dan karya-karyanya dikirim. Maka saat itu dikenal dengan masa Tarjamatul Kutub. Kitab-kitab kedokteran, filsafat, dan semua kitab-kitab yang pernah ditulis itu diterjemah di Baitul Hikmah.
Baitul Hikmah itu beradanya di Al-Baghdad, di Baghdad. Baitul Hikmah. Oke. Kemudian siapa yang mengembangkan mantik ini? Al-Kindi. Al-Kindi. Al-Kindi dijuluki dengan bapaknya filsafat Arab. Bapak filsafatnya Arab. Tapi belum terlalu sempurna. Kemudian dikembangkan oleh Al-Farabi. Jadi mantik yang pernah ditulis oleh Aristo diterjemah dan dikembangkan, diperbaiki dan dicocokkan dengan Islam, dimasukkan istilahnya islamisasi dalam Islam yang dilakukan oleh Al-Farabi. Maka Al-Farabi dalam dunia kitab dia dijuluki dengan Muallim Sani, guru yang kedua. Muallim Sani. Oke. Kemudian Al-Farabi ini masih tidak terlalu tahqiq kalau dalam bahasa kita, belum terlalu merincikan pembahasan-pembahasan mantik dan tidak menyusun sebaik mungkin. Akhirnya lahir Ibnu Sina yang dikenal di barat sebagai bapak kedokteran, Avicenna. Kalau kita kenal sebagai Ibnu Sina. Beliau menulis dan memperbaiki, menulis dengan tertib yang sangat baik 3 kitab. Asy-Syifa, An-Najah, Al-Isyarat wa Tambihat. Al-Isyarat wa Tambihat. Oke. Maka 3 kitab ini adalah rujukan para ulama. Ibnu Sina itu Syiah. Tapi kemarin ada masyaikh yang mengungkapkan bahwa Ibnu Sina itu mazhab Hanafi dan akidahnya bukan Syiah. Tapi nggak perlu kita jelaskan di sini. Intinya Ibnu Sina itu adalah sosok yang paling berpengaruh dalam dunia mantik. Sehingga dia dijuluki sebagai Asy-Syaikh. Asy-Syaikhur Rais. Jika kita baca kitab mantik, kalian temukan kalimat syekh, maka yang dimaksudkan adalah Ibnu Sina. Dengan rujukan kepada 3 kitab, Asy-Syifa, An-Najah, Al-Isyarat wa Tambihat. Misalnya, kalau ada seorang ulama berbeda dengan ulama yang lain, ini mana yang lebih tepat? Maka rujukannya karya Ibnu Sina. Karya Ibnu Sina sebagai hakim yang menentukan mana uraian yang benar dan mana uraian yang salah. Itu mantik dalam dunia Islam. Oke. Kemudian mantik ini setelah masuk dalam Islam, dia sudah diislamisasi. Maksud diislamisasi, dia bukan lagi ilmu filsafat. Kalau kan sering kita dengar, mantik itu apa? Ilmu filsafat, bukan. Mantik itu adalah ilmu Islam, sebagaimana kedokteran juga ilmu Islam. Ini disampaikan oleh para ulama seperti Taftazani, Sa'aduddin Taftazani dan Syekh Syarif Al-Jurjani dalam Syarah Al-Mawaqif dalam kitab ini, bahwa gini, tokoh utama yang memasukkan pembahasan mantik dalam usul fikih itu adalah Imam Al-Ghazali dalam Mustasfa. Imam Ghazali lah yang pertama yang memasukkan pembahasan mantik dalam usul fikih. Kenapa? Karena mantik itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Bahkan kata Imam Ghazali, bukan cuma ilmu Islam yang membutuhkan mantik, semua ilmu itu butuh kepada mantik. Oke. Kemudian dikembangkan oleh Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi itu kalau kita baca kitab Tauhid, kalau ada kata-kata Al-Imam, maka yang dimaksud adalah Imam Ar-Razi. Oke. Kemudian mantik. Mantik ini ada 2 poros. Kalau misalnya dalam fikih ada Khurasan, ada Iraqiyun. Kitab fikih yang kita baca misalnya seperti Minhaj, itu tarik Khurasan. Ya kan? Minhaj dari Muharrar dari Syarah Sagir dari Al-Wajiznya Ghazali dari Imam Haramain, yang itu adalah tarik orang Khurasan. Ada Iraqiyun itu seperti Abu Ishaq Asy-Syiradi, pengarang kita Al-Muhadzab, At-Tanbih. Oke. Jadi seperti dalam Nahu ada Basrah, ada Kufah, ada Al-Misriyun, ada Andalus. Ada Andalus juga. Begitu juga dalam mantik. Mantik itu ada mutakaddimin, ada mutaakhirin. Jadi poros dalam ilmu mantik itu ada 2. Ada mutakaddimin, ada mutaakhirin. Mutaakhirin itu kapan? Mutaakhirin itu mulai dari Imam Ar-Razi hingga ke depan. Titik pisah antara Hamzah Wasal. Hamzah Wasal antara mutakaddimin dengan mutaakhirin adalah Imam Ar-Razi. Maka sering kita temukan dalam kitab qala al-mutaakhirun, qala ba'dul mutaakhirin, itu yang dimaksudkan adalah Ar-Razi dan madrasahnya. Ingat, kata-kata madrasah bukan dayah, bukan pondok. Misalnya saya punya satu pemikiran, kemudian saya punya murid yang mengikuti pikiran saya, itu dianggap sebagai
madrasah. Oke. Jadi hamzah wasal antara mutaakhirin dengan mutaqaddimin mulai dari Imam Ar-Razi ke depan itu, Imam Ar-Razi ke belakang itu mutaqaddimin. Aristo mutaqaddimin, Ibnu Sina mutaqaddimin, Al-Farabi mutaqaddimin. Tamam? Oke. Oke? Tamam. Kemudian salah satu kekurangan dalam pembelajaran mantik, kita tidak tahu poros ilmu mantik. Misalnya kita dalam fikih kita dengan mudahnya tahu minhaj dari mana? Dari Muharrar. Manhaj yang ditulis oleh Syekh Zakaria Ansari dari mana? Dari minhaj. Terus kita mantik dari mana? Asal muasal kita mantik bagaimana? Misalnya kalau dalam fikih berbeda antara Imam Ramli dengan Ibnu Hajar, bagaimana kita rujukannya? Para ulama mengatakan dahulukan Ibnu Hajar ataupun Imam Ramli. Ya kan? Apa rujukan utama? Karya Imam Nawawi dengan Imam Rafi. Terus dalam mantik siapa? Siapa rujukan utama dalam mantik dan siapa tokoh utama dalam ilmu mantik? Nah, saya sedikit akan menjelaskan bahwa ilmu mantik rujukan para ulama, ini saya mengatakan bahwa dari kitab Al-Jamal karya Al-Khunaji. Jadi begini, kitab yang kita kenal di pondok apa yang kita belajar? Sulam. Sulam itu asalnya dari mana? Sulam asalnya adalah dari kitab Mukhtasar Ibnu Hajib. Jadi saya menyampaikan Ibnu Hajib menulis satu kitab usul fikih yang bernama Mukhtasar fi Usul Fikih. Ibnu Hajib di awal kitab usul fikihnya dia mendahulukan pembahasan mantik sekitaran 50 ataupun 40 halaman. Ya kurang lebih lah. Jadi Ibnu Hajib itu mengikuti gaya Imam Ghazali dalam usul fikih yang mana mendahulukan pembahasan mantik di awal kitab. Kalau kita baca kitab Al-Mustasfa karya Ghazali, Mukhtasar Ibnu Hajib, kita akan menemukan pembahasan mantik didahulukan. Nah, Abdurrahman Al-Akhbari, pengarang kitab Sulam Munawwarah, itu mengambil pembahasan mantiknya dari mana? Dari mukaddimah mantik yang ditulis oleh Ibnu Hajib. Oke. Syekh Hasan Attar, antum pernah dengar dengan Syekh Hasan Attar? Syekh Attar ala Syekh Khalid. Syekh Attar ala Jamul Jawamik. Syekh Hasan Attar mengatakan di awal Hasyiah ala Isaguji bahwa kitab umdah, kitab muktamad dalam dunia mantik, yang pertama Tahzib dengan syarah-syarahnya Tahzib. Siapa yang nulis Tahzib? Sa'aduddin Taftazani. Oke. Dengan semua syarah Tahzib. Yang kedua apa? Syamsiyah yang ditulis oleh Al-Qatibi dan dengan syarahnya Syamsiyah yang ditulis oleh Qutbuddin Ar-Razi dan Hasyiah Said Syarif Al-Jurjani. Yang ketiga Al-Matali'ul Anwar karya Sirajuddin Urmawi. Karya Sirajuddin Al-Urmawi dan disyarah oleh Qutbuddin Ar-Razi. Tiga kitab ini adalah rujukan utama. Kalau antum lihat Sabban dan kitab-kitab yang lain, pasti antum akan temukan kama fi syarah Syamsiyah wa Tahzib wal Matali. Oke? Jadi ada tiga kitab poros apa? Tahzib, Syamsiyah. Tahzib ini adalah ringkasan dari Syamsiyah. Kalau bisa katakan, Tahzib adalah ringkasan dari Syamsiyah ini ringkasan dari Matali. Matali ini ringkasan dari kitab Al-Jamal karya Al-Khunaji. Al-Khunaji. Oke, ini kita perlu tahu apa? Ini rujukan ulama-ulama dalam mantik siapa? Siapa tokohnya? Tiga kitab ini, yang empat ya. Tahzib, Syamsiyah, Matali, yang keempat Al-Jamal karya Al-Khunaji. Ibnu Khaldun pernah antum dengar? Ibnu Khaldun mengatakan dalam mukaddimahnya bahwa buku Al-Jamal karya Al-Khunaji itu rujukan ulama di timur dan di barat. Oke. Ini sedikit tentang buku mantik dan madrasah mantik. Sekarang saya ingin masuk ke Imam As-Sanusi. Sebelum menjelaskan biografi Imam Sanusi, saya sedikit menyampaikan mantik karya Imam Sanusi. Jadi Imam Sanusi itu lahir saat peradaban Andalusia itu hancur. Lahir saat peradaban Andalusia itu hancur. Di era Imam Sanusi, para pelajar dan para pelajar
tidak tertarik dengan buku mantik, tidak tertarik dengan ilmu mantik. Kenapa? Karena buku yang ditulis, buku mantik yang sudah ditulis itu pembahasannya sangat banyak, yang tidak dibutuhkan juga dibahas. Seperti pembahasan mukhtalatat, nanti itu antum bisa ketemukan dalam syarah Syamsiah. Membosankan 1000 surah. Dalam mukhtalatat itu 1000 surah. Satu faslun ada 1000 cabang. Yang membuat orang capek, bosan. Akhirnya orang berpaling dari belajar mantik. Yang kedua, Imam Sanusi itu dari sejak kecil bergaul dengan para sufi. Yang mana para sufi itu kan sudah maklum, dia rutinitasnya kan beramal, berzikir. Kadang-kadang mau belajar mantik, tapi mantik yang dihadirkan mantik yang berat. Maka berangkat dari alasan-alasan dinamika ini, Imam Sanusi menulis kitab mantik yang penting-penting, pembahasan-pembahasan yang penting dia tulis, yang tidak penting dia tidak tulis. Maka inilah kitab yang akan kita ajari. Dan kitab ini diberi hasyiah oleh Imam Al-Bajuri, oleh Al-Ambabi, ulama Al-Azhar, ulama besar, dan oleh Al-Bannani, ulama Azhar juga, dan oleh Al-Yusi, ulama Maroko, ulama Maghrib. Al-Yusi dan banyak ulama-ulama yang lain yang memberi penjelasan hasyiah terhadap Mukhtasar As-Sanusi. Bahkan kalau antum temukan, kalau antum baca kitab Sabban, antum sering temukan rujukannya ke Al-Yusi, ke Imam Sanusi ya kitab ini. Oke? Dan sudah maklum karya Imam Sanusi dalam ilmu akidah sangat berkembang kan? Syarkawi, Hudi, terus apa lagi? Syarkawi, Hudi, Dusuki. Itu kan semua syarah Ummul Barah. Ummul Barah di Indonesia semua pakai dalam ilmu akidah itu karya Imam Sanusi. Tapi dalam mantik tidak. Maka ini inisiatif untuk mengembangkan karya Imam Sanusi dalam mantik. Oke. Ini terkait dengan dinamika mantik sudah saya jelaskan. Saya sekarang akan menjelaskan sedikit tentang Imam Sanusi. Imam As-Sanusi, beliau itu adalah seorang mutakallim, ahli teolog, pakar dalam ilmu akidah, seorang muhaddis, pakar hadis, bahkan syarah hadisnya itu rujukan. Jadi kitab hadis yang paling utama kan dua, Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Sahih Bukhari yang paling bagus syarahnya apa? Ibnu Hajar Asqalani yang berjudul Fathul Bari. Sedangkan Sahih Muslim syarah yang terbaik adalah karya Imam As-Sanusi. Dan beliau itu ahli qiraah, pakar qiraah. Dan Imam Sanusi itu juga sufi. Dari sejak kecil beliau sufi. Beliau ada menulis kitab tentang suluk. Maaf. Jadi Imam Sanusi itu nisbah ke Sanusah. Sanusah itu daerah di Tilimsan, sekarang di Aljazair. Kalau sekarang itu di Aljazair. Jadi Imam Sanusi asalnya di Aljazair. Tahun lahirnya, oke. Lahirnya Imam Sanusi abad ke-9, 832 Hijriah. Jadi kita perlu mengetahui siapa ini Imam Sanusi, kapan beliau lahir, ya kan? Beliau lahir 832 Hijriah. Oke, gurunya ini sedikit saja. Gurunya itu banyak, diantaranya adalah Al-Imam Al-Alamah Abu Abdullah Muhammad bin Qasim bin Taumur. Dan gurunya juga Al-Qalsadi. Ini kebanyakan guru dalam mazhab Maliki ya. Kita tidak terlalu mengenal. Kemudian beliau memiliki murid juga banyak, diantaranya seperti Ahmad Zarruq. Ahmad Zarruq itu rujukan utama dalam dunia tasawuf. Beliau pengarang kitab Qawaidut Tasawuf, Ahmad Zarruq. Oke. Karya Imam Sanusi itu banyak. Yang pertama apa? Ummul Barahin ya, yang kita kenal Ummul Barahin. Ummul Barahin itu namanya adalah Sugra. Kemudian Sugra itu diringkas lagi menjadi Sugra. Sugra, yakni Ummul Barahin itu dasarnya Al-Wusta. Al-Wusta itu dasarnya adalah Al-Kubra. Jadi Imam Sanusi dalam ilmu akidah menulis pertama sekali apa? Kubra, kemudian meringkas menjadi Wusta, kemudian meringkas menjadi Sugra yang kita belajar, yakni Ummul Barahin. Sugra ini kemudian ada ringkasan namanya apa? Sugra. Kemudian Imam Sanusi menulis pengantar bagi semua buku yang sudah dia tulis dalam ilmu akidah yang bernama Al-Muqaddimat. Al-Muqaddimat. Oke. Kemudian Imam Sanusi ini dikenal seorang yang paling tidak mau
berdialog ataupun bertemu dengan pemerintah. Pernah di suatu hari diceritakan Imam Sanusi itu di perjalanan dan kebetulan di perjalanan yang sama ada sultan. Ya kan? Biasanya kan kalau ketemu sultan pasti orang akan meluangkan waktu walaupun tidak ada waktu. Tapi Imam Sanusi malah lari biar dia tidak matanya tidak mau memandang orang yang fasik. Itu Imam Sanusi langsung bercerita. Dan kelebihan Imam Sanusi, keramat-keramatnya itu sangat banyak. Tidak saya sampaikan lagi untuk menyingkatkan waktu. Oke. Kemudian sekarang kita masuk dalam baca kitab. Oke, silakan minum dan makan dulu. Astagfirullah. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil wahhabi al-mulhimi lis-sawabi wal fatihi limunghalikil abwabi. Segala puji bagi Allah yang Maha Pemilik. Al-Malik ini dengan kasrah, ya. Beda dengan Al-Malik dengan Malik yang ada alif. Malik itu lebih mubalaghah Al-Malik tanpa alif ketimbang Malik yang ada alif. Al-Wahhabi yang sangat banyak, Maha Pemberi. Maha Pemberi. Al-mulhimi lis-sawabi. Al-mulhimi lis-sawabi. Al-mulhim artinya apa? Yang memberikan, yang mengilhamkan bagi kebenaran. Ini segala puji bagi Allah. Sifat Allah itu apa? Raja, sang raja. Yang kedua, sang maha pemberi. Yang ketiga apa? Al-mulhimi lis-sawabi. Yang memberi bagi kebenaran, yang mengarahkan bagi kebenaran. Ini di sini di kata-kata al-mulhimi lis-sawabi ada bara'atul istihlal. Karena mantik itu adalah mencari kebenaran, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Adat para ulama di awal pembahasannya itu menghadirkan kata-kata yang dapat bisa kita ketahui apa maksudnya ke depan. Kan itu yang dinamakan dengan bara'atul istihlal. Oke. Wal fatihi limunghalikil abwabi, dan yang sang pembuka, maha pembuka bagi pintu-pintu yang tertutup. Ini idhafah mausuf bagi sifat, ya kan? Saya artikan dulu yang mudhaf ilaihnya. Kalau misalnya bahasa kita ada kan, yang membuka bagi yang tertutup pintu, ya kan? Ini saya langsung yang membuka bagi pintu-pintu yang tertutup. Oke. Makna munggalikil abwab yakni di sini ada isti'arah yang mau disampaikan oleh Imam Sanusi. Allah itulah yang membuka pikiran-pikiran kita untuk memahami ibarat-ibarat yang tertutup, ibarat-ibarat yang sulit, ibarat-ibarat yang terlalu dalam. Allah lah yang memberi futuh. Oke? Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil khalqi fi hadzal dari. Dan sejahtera dan selamat dan rahmat dan sejahtera itu di atas, itu kita doakan kepada junjungan kita, pimpinan kita Muhammad, yang Muhammad itu adalah pimpinan semua makhluk fi hadzal dar, baik di dunia. Oke, fi hadzal darnya ini dunia, fi hadzal dar Nabi Muhammad itu adalah pimpinan semua makhluk di dunia dan juga pimpinan wa fi yaumil hasyri, dan pada hari kebangkitan. Hasyar bukan hasyri, ini ya dasarnya nasyri dulu kan, dibangkit baru di apa, menyebar. Iya, dasarnya kan nasyar baru hasyar. Jadi para Imam Sanusi mendahulukan hasyar dulu pada hari al-hasyr, kemudian wa nasyri pada hari kebangkitan, walhuli itu hari yang mengerikan, genting kan, waktu kita dibangkit itu kan sangat genting, ya kan? Bagaimana yang sudah diceritakan dalam kitab-kitab. Wal hisab, dan hari perhitungan. Jadi kesimpulan, kita meminta rahmat dan sejahtera daripada Allah untuk dilimpahkan kepada junjungan kita, pimpinan semua makhluk, baik di dunia ataupun di hari kebangkitan dan di hari kegenting dan hari perhitungan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan kelebihan kita Imam Sanusi, ini saya mau menyampaikan. Kelebihan kita Imam Sanusi dengan kitab-kitab ulama yang lain. Imam Sanusi mengakrabkan kita dengan Nabi dan dengan Allah. Dikit nanti kita akan temukan subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, sallallahu alaihi wasallam. Jarang kita temukan, kecuali memang dalam kitab hadis, ya kan? Dalam semua ilmu. Ini mantik yang emang pembahasannya cuma akal, tapi beliau nanti tabaraka wa ta'ala, taufik Allah, hidayahnya Allah. Inilah kelebihan Imam Sanusi. Kenapa? Karena yang nulis ini adalah seorang murabbi, seorang sufi. Oke. Wa radhiyallahu ta'ala an alihi wa sahbihi al-badilina nufusahum fi mahabbatihi wa nasri syari'atihi. Dan semoga Allah meridai daripada keluarganya dan para sahabatnya, keluarga dan para sahabatnya, al-badilina nufusahum, yang telah menyerahkan jiwa-jiwa mereka itu dalam mencintai Allah, fi mahabbatihi, dalam mencintai Allah, dalam mencintainya Nabi Muhammad, ya. Al-badilina, yang memberikan jiwa-jiwa mereka itu dalam mencintainya Nabi, ya kan? Seperti Bilal bin Rabah disiksa tak mencintai Nabi Muhammad SAW. Wa nasri syari'atihi, dan menolong ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya kan, berperang. Bahkan muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah meninggalkan semuanya dengan tujuan adalah nasri syari'atihi, menolong agama ataupun ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wasalikina fi i'la'i kalimatihi wa nashri millatihi turukas si'aba. Dan para sahabat apa? Yang menempuh, para sahabat yang menempuh mereka itu para sahabat dalam meninggikan kalimatnya, yang meninggikan kalimatnya agama dan menyebarkan agamanya Nabi. Ini baru maf'ul daripada salik, akan menempuh apa? Jalan-jalan yang sangat sulit. Ataupun kata lain, para sahabat yang menempuh jalan-jalan yang sulit. Langsung maf'ul dulu. Mereka itu para sahabat yang menempuh jalan-jalan yang sangat sulit. Si'ab itu sangat. Dalam apa menempuh? Dalam meninggikan kalimatnya Nabi, meninggikan kalimat agama, dan menyebarkan agamanya Nabi. Paham kan? Ada yang tinggal maknanya? Dan menyebarkan agamanya Nabi. Nabi itu dhamir kembali kepada Nabi. Kira-kira sulit ataupun gimana makna sepintas ini? Aman ya? Aman ya? Oke, alhamdulillah. Wa ba'du. Dan setelah hamdalah, salah dan salam, fahadha taqyidun qasadtu bihi syarha mukhtasari fi ilmil mantiki bi tariqil ijazi wal uduli anil iktsari. Setelah hamdalah, salah dan salam, maka ini sebagaimana yang maklum dalam pikiran. Jadi kita kalau mau menyampaikan sesuatu, isinya semua sudah ada dalam pikiran, ya kan? Maka hadza itu menunjuki kepada sesuatu yang ada dalam pikiran. Maka ini yang akan dijelaskan nanti adalah catatan. Catatan yang aku tuju, yang aku maksud dengan catatan ini apa? Ini ada beberapa catatan. Yang aku maksud dengan catatan ini adalah menjelaskan ringkasanku dalam ilmu mantik. Jadi Imam Sanusi mengatakan, aku menulis catatan untuk menjelaskan karyaku dalam ilmu mantik, ringkasanku dalam ilmu mantik. Bitariqil ijazi wal uduli anil iksar. Dengan cara apa beliau syarah? Kan syarah itu banyak model, ya kan? Ada itnab yang terlalu panjang, ada yang terlalu ijaz, terlalu ringkas, ada yang mutawasid, ada yang iktisad, ya pertengahan. Dengan cara apa Imam Sanusi menjelaskan karyanya ini? Bitariqil ijazi wal uduli anil iksari. Dengan cara yang ringkas. Ijaz dengan mukhtasar dengan makna yang sama. Lafal sedikit tapi memiliki makna yang banyak. Dengan cara yang ringkas dan berpaling daripada memperbanyak. Jadi Imam Sanusi tidak mau menulis pembahasan yang banyak, yang penting-penting saja.
Ini yang penting lagi, wal iktisari 'alal muhimmi duna ziyadati allati tu'attilu 'anil musara'ati ilal maqasidi syar'iyyati ad-daruriyati. Dan membatasi dan membatasi wal iktisar dan membatasi di atas pembahasan-pembahasan yang penting. Muhim ini pembahasan-pembahasan yang penting tanpa membahas yang lebih. Oke? Jadi Imam Sanusi menulis syarah ini membatasi kepada pembahasan-pembahasan yang penting, tidak membahas hal-hal yang lebih. Oke. Allati tu'attilu 'anil musara'ati ilal maqasidi syar'iyyati daruriyati. Tidak membahas yang lebih. Yang lebih bagaimana? Lebih yang dapat memperlambat, tu'attilu itu memperlambat daripada bercepat-cepat ya. Musara'ah itu bercepat-cepat kepada mempelajari ilmu-ilmu inti syariat. Maqasidi syariat, ilmu-ilmu inti daripada syariat, ad-daruriyah yang penting dipelajari. Makna ad-daruriyah itu yang penting dipelajari. Jadi gini, Imam Sanusi mengatakan apa? Saya menulis syarah ini dengan cara yang ringkas, tidak banyak, dan fokus kepada yang penting-penting, tidak membahas yang lebih. Kenapa? Karena lebih ini akan memperlambat kita untuk masuk mempelajari ilmu-ilmu inti daripada syariat, seperti fikih, tauhid, tasawuf. Andai mantik itu ditulis sangat detail, maka waktu akan menyita sangat banyak. Waktu yang banyak, membutuhkan waktu yang banyak untuk kita pelajari kitab mantik tersebut. Dan otomatis apa? Waktu kita untuk mempelajari ilmu inti-inti syariat akan kurang. Oke? Yang mana ilmu syariat itu lebih penting untuk dikaji. Oke, jadi Imam Sanusi ingin mengatakan apa? Saya menulis ini membatasi pembahasan yang penting, tidak membahas pembahasan yang lebih. Karena apa? Karena pembahasan lebih ini apa? Akan memperlambat kita untuk mempelajari ilmu-ilmu inti syariat, yang mana ilmu inti syariat itu adalah ilmu yang penting dipelajari. Jadi makna daruriyah di sini bukan lawan daripada nadhariyah, bukan aksioma yang tidak perlu berpikir, tapi makna daruri di sini yang perlu dipelajari. Oke? Wa tuhayyirul aqla wa tushattitul andhara. Ini masih sifat bagi ziyadah. Ziyadah yang bagaimana? Yang dapat membuat bingung akal. Ziyadah yang dapat membingungkan akal. Jadi kalau darmirnya kembali ke ziyadah. Ziyadah yang membingungkan ziyadah ini akan akal dan yang memfokus yang merusak anbar. Anbar itu fokus pikiran. Oke, yang merusak ataupun yang membelah pikiran. Jadi pembahasan yang lebih daripada Imam Sanusi itu selain memperlambat kita untuk mengkaji ilmu-ilmu inti syariat, juga membuat bingung akal, ya kan? Nantilah antum baca di Syarah Syamsiah itu ada pembahasan mukhtalat yang emang membuat kita bingung. Dan juga waktu syatid, mana tuh syatid apa? Akan membuat beragam pikiran kita. Jadi tidak terfokus. Ada pembahasan ini, ada pembahasan ini, banyak cabangnya yang emang akal tidak terlalu membutuhkan. Paham? Jadi Imam Sanusi di sini ingin menyindir karya-karya saat itu yang mana membahas mantik itu sangat panjang lebar. Yang mana orang asik dengan mantik tapi fikih, tauhid, tasawuf kurang. Tamam? Oke. Wallaha as'alu ayyam fa'abihi wa bi aslihi. Al-ghabiyya wad-dhakiyya wad-dha'ifa wal-qawiyyah. Dan akan Allah aku meminta apa yang saya pinta, akan bahwa Allah memberi manfaat dengan ini syarah bihi, kembalinya kepada syarah, dan dengan asalnya syarah apa? Matannya. Jadi Imam Sanusi meminta kepada Allah untuk memberi manfaat syarahnya ini dan asal yakni matannya ini. Siapa? Bermanfaat untuk siapa? Al-ghabiyah. Mana al-ghabi adalah orang yang sangat bodoh. Az-zakiyah. Az-zaki itu adalah orang yang pintar. Wa dha'ifa. Dha'if itu adalah orang yang lemah. Al-qawiyah adalah orang yang kuat. Jadi Imam Sanusi meminta kepada Allah, ya Allah berikan manfaat matan dan syarah yang aku tulis ini terhadap baik orang yang bodoh, pintar, lemah, dan kuat. Jadi begini.
Di tahun kalau tidak salah 2020 ataupun 2021, saya menghadiri dars salah satu ulama Al-Azhar, Syekh Husam Ramadan. Beliau mengatakan begini, lambat itu lebih kuat daripada orang yang cepat. Ada kan misalnya waktu dijelaskan langsung paham, cepat. Ada yang lambat, itu mana yang lebih kuat? Lebih kuat yang lambat ketimbang yang cepat. Kadang-kadang yang cepat dia tidak sempat memikirkan resiko, efek. Tapi kalau yang lambat dikit perlahan, perlahan kalau begini. Dan Syekh itu mengatakan apa? Saya temukan bahwa yang lambat itu lebih baik daripada yang cepat dari ungkapan dari Imam Sanusi. Dan saya temukan inilah ungkapannya. Makna al-ghabi saya akan menjelaskan tadi makna logatnya. Makna al-ghabi di sini adalah orang yang sangat bodoh, yang dia itu tidak mudah faham dan tidak ada pendalaman dalam makna. Oke, makna ghabi apa? Sangat bodoh. Maksudnya apa? Tidak cepat faham dan juga tidak masuk dalam makna, tidak mendalami dalam makna, tidak mendalam. Oke, itu makna apa? Al-ghabi ini istilah makna ghabi. Makna zaki apa? Zaki itu adalah orang yang cepat faham, ada kan? Dengan sedikit, dengan sekali jelas, sekali penjelasan langsung faham. Oke. Makna zaki apa? Cepat faham tapi tidak dalam memahami makna. Oke. Dia cepat tapi tidak dalam. Itu apa maknanya? Zaki. Dhaif apa dhaif? Dhaif itu dia tidak terlalu cepat memahami tapi dia memahami, sedikit cepat memahami. Ingat. Beda apa tadi? Kalau zaki cepat memahami, kalau ini sedikit cepat memahami. Oke? Sedikit cepat memahami dan sedikit mendalami makna. Oke. Dia di bawah standar zaki. Jadi kalau zaki tadi apa? Cepat memahami tapi pendalaman maknanya kurang. Kalau ini apa? Sedikit cepat memahami, juga sedikit mendalami makna. Kawi itu apa kawi? Al-kawi maknanya al-kawi apa? Dia itu sangat mendalami makna, sangat mendalami tapi lambat memahami. Oke, yang keempat apa? Makna kawi adalah dia sangat sempurna ini dalam memahami makna tapi kecepatan dalam memahami itu lambat. Dia tidak cepat. Oke. Dari 4 martabat ini yang paling terpuji apa? Yang terakhir, al-kawi. Dia nggak terlalu cepat memahami, tapi dia mendalam kalau dia berpikir. Oke, dari sinilah dapat kita pahami apa? Yang lambat lebih kuat daripada yang cepat. Oke ya, ini disampaikan oleh Imam Al-Bajuri dalam Hasyiah ini. Ini penjelasan saya tadi adalah Imam Al-Bajuri. Oke, dan kata Imam Ar-Razi, cepat tangkap dan mendalami makna itu tidak akan pernah bertemu. Sulit bertemu secara sempurna ya. Sebagaimana menghafal dengan memahami itu katanya kan tidak bertemu. Bertemu dalam arti sempurna, 100% cepat menghafal, 100% dalam memahami makna. Kenapa? Karena menghafal itu butuh cairan tubuh itu kurang. Jadi kalau cairan tubuh itu banyak, sulit memahami. Maka seperti Imam Sanusi, Imam Nawawi, waktu dalam perjalanan beliau ditawarkan makan timun. Beliau nggak mau. Kenapa? Karena timun itu ada cairan yang melemahkan pikiran dan melemahkan hafalan. Untuk pikiran, pendalaman pikiran itu butuh banyak cairan, butuh makanan yang ekstra seperti susu, daging. Itu adalah apa? Untuk memahami yang dalam. Nah, satu butuh untuk tidak banyak cairan, satu butuh banyak cairan, maka tidak akan bertemu. Bertemu apa? Kok sekarang ada orang yang cepat hafalan, ada juga orang kuat pemahaman. Maknanya apa? Tidak bertemu secara sempurna. Ini 100%, ini 100%. Ada juga misalnya dia hafalan kuat, pemahaman juga kuat. Tapi kalau dihubungkan antara keduanya, mana yang sempurna? Pasti salah satu. Oke ya? Paham? Jadi Imam Sanusi meminta kitab ini bermanfaat bagi 4 tipe pelajar. Yang pertama yang sangat bodoh, yang kedua yang pintar yang cepat menangkap, yang ketiga dia sedikit cepat dan memahami, yang keempat adalah pendalaman makna tapi lambat dalam memahami.
Wa ya'simul jami'a bi fadlihi minal fuduli. Dan Allah, semoga ini masih berdoa, dan Allah menjaga semuanya, empat-empat ini ya, empat tipe ini dengan karunia-Nya Allah. Kenapa? Karena Allah tidak wajib menjaga kita, tapi dengan karunia-lah Allah menjaga kita. Dari mana menjaga? Daripada fudul. Fudul itu hal yang lebih. Malayak nih, sesuatu yang tidak penting, itu fudul. Semoga Allah menjaga empat tipe ini daripada berbimbang kepada sesuatu yang tidak penting. Wazahwi, makna zahwi itu takabur. Takabur. Ijab itu ya ijab, ta'ajub. Dan dari mana Allah menjaga kita lagi? Wa ghamdil haqqi, dan tidak mau menerima kebenaran. Wa ghamdil haqqi, menolak kebenaran. Walahdil ghairi bi ainil ihtikari, dan Allah menjaga kita dari mana? Melihat, memandang. Lahdi itu memandang orang lain dengan pandangan rendah. Semoga Allah menjaga kita pertama dari mana? Dari fudul, dari sesuatu yang tidak penting. Yang kedua dari takabur, yang ketiga dari ijab, yang keempat dari tidak mau menerima kebenaran, yang kelima dari memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Oke, ada yang tinggal? Ada yang tinggal? Enggak? Oke, kita baca dikit lagi ya. Oke. Alhamdulillah, ini matan. Alhamdulillahilladzi an'ama bil akli wal bayani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi biwadihil bayyinati wa qawati'il burhani. Ini matan. Alhamdulillahilladzi an'ama bil akli. Segala puji bagi Allah. Allah yang mana? Allah apa? Allah yang telah memberi nikmat dengan akal. Oke, jadi akli ini jangan terjemah dengan akal dulu. Nanti ada penjelasan ke depan. Oke, akli, poin pertama, yang kedua al-bayan. Oke. Yang telah memberi nikmat dengan akal dan bayan, akal dulu dan bayan dulu, nanti akan dijelaskan. Rahmat dan sejahtera terhadap pimpinan kita dan Sayyidina, junjungan kita, pimpinan kita yang bernama Muhammad, yang diutuskan dengan bukti yang sangat jelas. Bayna itu artinya bukti. Oke, Nabi Muhammad yang diutus dengan bukti yang sangat jelas. Ingat, ini saya kasih makna mudhaf ilih dulu baru mudhaf. Karena ini adalah idhafah sifat bagi mausuf. Oke ya. Yang diutus dengan bukti, ini al-bayinat, bukti itu adalah yang sangat jelas. Dan burhan itu bukti yang pasti. Oke. Sebelum saya menjelaskan matan ini matan. Syarah kan, kitab syarah itu ada dua corak. Ada corak mamzuj, ada corak qala akul. Bajuri itu syarah mamzuj. Mana mamzuj apa? Matan digabung dengan syarah, ada kan? Misalnya gini. Wassalatu ayat ar-rahmah. Itu mamzuj, mana mamzuj itu bercampur. Matan dengan syarah itu dicampur aduk. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua apa syarah? Qala akul. Qala matan. Matan itu berkata qal, kemudian akulu. Oke? Qala akul itu diistilahkan dengan apa? Qala akul. Qala ini qala berkata, akul aku berkata. Tamam. Ulama Mesir, Syam, Hijaz itu kebanyakan menulis kitab dengan mamzuj. Bajuri, terus apa lagi? Ya kan? Syarah Mahalli mamzuj, Tufah Ibnu Hajar mamzuj. Kalau ulama sekitaran Samarkand, Iran, Irak itu caranya apa? Qala akul. Matan dulu baru akulu. Aku berkata, baru masuk dalam penjelasan. Kalau tadi kan sambil ada matan kemudian langsung dijelaskan kan? Itu metode apa? Mamzuj. Metode yang kedua qala akul. Oke. Imam Sanusi di sini bisa kita katakan mengikuti qala akul. Matan dulu baru masuk syarah. Oke. Ini fokus di matan ya. Al-kalamu fi ma'nal hamdi wa aqsamihi wa sawabul ibtida'i bihi wadihun fala nutilu bihi. Pembahasan al-kalam ini membahas pada makna hamdalah
Dan pembagian hamdalah, kan hamdalah itu kan juga terbagi. Puji Allah bagi sendirinya, ya kan? Wasababul ibtida, dan alasan memulai dengan apa? Dengan hamdalah itu sudah jelas. Fala nutilu bihi, maka tidak kami bahaskan lagi. Oke, jadi pembahasan apa makna hamdu, ya kan? Urfan, logatan, wa istilahan, pembahagiannya, kenapa kita mulakan dengan alhamdulillah, itu sudah jelas, nggak perlu dibahas lagi. Oke? Sama? Karena biasanya saya pernah juga pengalaman di awal kitab itu panasnya waktu membahas tentang bismillah dan alhamdulillah, babalil mulabasa, ya kan? Alhamdulillah, alif lam ada berapa, lam itu ada berapa. Terus itu kan anak panjang itu lah. Ini untuk mapui. Apa ini? Jadi Imam Sanusi, itu udah jelas, nggak perlu dibahas lagi. Ada kitab khusus yang membahas tentang basmalah, hamdalah, amma ba'du yang ditulis oleh Al-Amah Sabban. Oke, yang ditahqiq oleh guru saya, Tunggu Mursyidi. Oke, sekarang baru masuk ke penjelasan. Wa muraduhu bil bayan. Ada kan kalimat bayan di matan? Alhamdulillahilladzi an'ama bil akli wal bayan. Makna bayan di sini apa? Dan maksudnya, jadi matan ditulis oleh Imam Sanusi, kemudian disyarah oleh Imam Sanusi, seolah-olah dia menempatkan, seolah-olah itu dua orang yang berbeda, paham? Matan ditulis oleh orang yang sama, disyarah juga oleh orang yang sama. Tapi ini maksud kata-kata ini, ya, paham ya? Wa muraduhu bil bayan jami'ul ulumi daruriyatiha wa qasbiyatiha wa qasbiha. Yang dimaksudkan dengan kata-kata al-bayan pada mukadimah itu semua ilmu. Semua ilmu. Badal. Apa saja? Daruriyahnya ilmu dan kasbiyahnya ilmu. Makna daruriyah apa? Tidak perlu berpikir. Seperti 1 + 1 2. Itu masuk al-bayan. Ataupun 5 kali 5 kali. Itu adalah kasbi kan, perlu berpikir kan? Makna kasab apa? Sesuatu yang butuh pengetahuan yang butuh perantara berpikir. Jadi makna al-bayan apa? Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat dengan makna al-bayan apa? Dengan semua ilmu, baik daruri ataupun nabari. Itu cara mengartikan makna al-bayan. Mahsusiha wa ma'kuliha. Baik pengetahuan itu yang didapatkan dengan panca indera, mahsusiha, yakni apa ini? Pengetahuan yang didapatkan dengan panca indera. Ini kembali pada pengetahuan. Dan pengetahuan yang hanya didapatkan dengan akal, ma'kuliha, pengetahuan yang didapatkan dengan akal. Sekali lagi kalau kita artikan, segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat dengan semua ilmu, baik itu ilmu yang daruri, yakni yang tidak perlu berpikir, ataupun ilmu kasbi yang perlu berpikir, baik dia itu adalah suatu yang didapatkan dengan panca indera, ilmu yang didapatkan dengan panca indera, ataupun ilmu yang didapatkan dengan logika. Oke, itu makna al-bayan. Kenapa diartikan al-bayan dengan sedemikian rupa? Li'anna al-uluma biha banatil ma'lumatu wan kasyafa lil aqli. Oke. Kenapa ini ilat wa muraduhu? Kenapa al-bayan itu ditafsirkan dengan apa? Ilmu, semua pengetahuan. Semua pengetahuan itu adalah penjelasan daripada al-bayan ini. Al-bayan ini artinya apa? Semua ilmu, semua pengetahuan. Kenapa ditafsirkan al-bayan dengan ulum? Oke, ini ilatnya. Li'anna al-uluma biha banatil ma'lumatu wan kasyafat lil aqli. Oke. Karena bahwa sungguh ilmu, oke, dengannya ilmu jelaslah maklumat, jelaslah yang diketahui. Biha ini kembalinya ke ulum juga. Karena semua ilmu, dengan semua ilmu jelaslah pengetahuan yang diketahui. Wan kasyafat, dan jelas dianya pengetahuan bagi akal. Misalnya begini, antum tidak kenal sama saya. Oke. Kemudian dijelaskan oleh salah satu orang tentang saya. Jelas nggak? Gini, antum tidak kenal saya. Kemudian dijelaskan oleh Tungku Syibran. Oke.
pengetahuan yang dijelaskan, ini, saya maklum, saya yang diketahui. Informasi yang disampaikan oleh Tunku Syekh Ibrahim kepada antum dinamakan dengan ulum. Dengan ilmu yang disampaikan kepada antum, maka jelaslah siapa yang ingin antum ketahui, yakni al-ma'lum. Oke, misalnya gini, kita tidak tahu bahwa alam ini baharu. Dijelaskan oleh para ulama. Akhirnya apa? Kita jelas. Dengan pengetahuan tadi apa? Jelaslah yang ingin kita tahu. Apa yang ingin kita tahu? Alam semesta. Jadi alam semesta itu maklum. Pengetahuan yang tadi apa? Ulum. Paham? Sekali lagi, kenapa al-bayan itu ditafsirkan dengan ulum? Karena dengan sebab ilmu lah jelaslah maklumat. Misalnya antum tidak tahu apa yang ada di dalam kitab ini. Kemudian dikasih informasi. Dengan informasi lah jelas apa yang ada di bawah ini. Ya kan? Kan bayan juga kan? Bayan. Dengan ini jelaslah, nyatalah al-ma'lumat. Paham? Misalnya gini, sekali lagi saya kasih contoh. Mantik antum tidak paham. Mantik itu adalah maklumat. Kemudian dijelaskan oleh guru tentang mantik. Dengan dijelaskan oleh guru tentang mantik, akhirnya apa? Jelaslah ilmu al-ma'lumat. Paham ya? Kenapa diartikan al-bayan dengan ulum? Di annal ulum, karena bahwa sungguh ilmu, dengannya ilmu jelaslah banat. Mana banat? Bayan ya. Jelaslah maklumat dan terbuka dianya maklumat bagi akal. Dari tidak tahu akhirnya dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu. Oke. Wa asyara bilhamdi ala jami'iha ila anna al-maula al-karim huwa mun'imu biha wal mutafaddilu bi ijadiha bila wasitatin. Dan musannif memberi isyarah dengan puji terhadap semua ilmu. Ini, tadi al-bayan apa kita artikan? Alhamdulillahilladzi an'ama bil aqli wal bayan. Makna bayan tadi apa? Semua ilmu. Kenapa kita memuji kepada Allah terhadap semua ilmu? Kenapa enggak sebahagian? Kenapa mesti semua ilmu yang harus kita bersyukur? Ya kan? Wa asyara bil hamdi ala jami'iha. Dan musannif memberi isyarah. Ini dalalah isyarah. Bagaimana dalam usul fikih? Ada dalalah iqtida, dalalah ima, dan dalalah isyarah. Kembali ke usul fikih nanti. Dan musannif memberi isyarah, memberi kode ya. Memberi kode dengan apa? Memuji di atas semua pengetahuan-pengetahuan. Kemana diisyarahnya? Kemana dikasih kode? Kepada bahwa sungguh Maula, yakni Allah ya, yang maha mulia, itulah yang memberi nikmat al-mun'im, yang memberi nikmat biha dengan semua ilmu. Wal mutafaddilu, dan yang telah memberi karunia dengan mengadakannya ilmu dengan tanpa ada perantara. Sekali lagi, musannif mengkasih kode dengan memuji, dengan kata-kata apa? Memuji di atas semua ilmu, ya kan? Dari mana jami'ihah ini keluar? Dari al-bayan. Apa yang dikasih kode? Bahwa Allah lah yang telah memberi nikmat dengan semua ilmu, dan Allah lah yang telah mengkaruniakan untuk mengadakannya ilmu tanpa ada perantara. Oke. Jadi salah satu bukti Tuhan itu adalah amrun daruri. Jadi begini. Kenapa akal kita menentukan 1 tambah 1 2? Boleh nggak 1 tambah 1 itu bukan 2? 5. Boleh nggak? Mustahil kan? 1 tambah 1 5? Mustahil. Kenapa 1 tambah 1 2 itu wajib, 1 tambah 1 5 adalah mustahil? Kenapa? Siapa yang menentukan? Akal menentukan. Siapa yang menentukan akal itu? Paham? Hah? Dari sini jelaslah bahwa yang menentukan dan yang menyusunnya adalah Allah. Yang mendesain akal adalah Allah. Oke, jadi begini. Pengetahuan manusia, pintar dan bodoh itu tidak terlepas daripada 2. Daruri, nadari ataupun kasbi. Yang dapat daruri itu 1 tambah 1, semua orang tahu. 2. Tidak perlu berpikir. Yang kedua kasbi, apa? Yang perlu berpikir. Di tahap 1 tambah 1, semua orang sama kan? Oke. Tapi waktu perkalian yang tinggi, misalnya 1000 kali, 5000 kali, berapa lagi? Itu tidak semua orang tahu, benar nggak? Oke. Perkalian yang tinggi itu berawal dari mana? Dari daruri kan?
Ini 1+1 daruri nggak? Daruri. Kemudian tambah lagi, tambah hingga sampai kepada yang kasbi. Yang cuma orang tertentu paham. Dalam ilmu matematika ada pembahasan yang semua orang tahu, ada pembahasan yang cuma orang yang terkhusus paham. Oke. Nadari ini terbangun di atas daruri. Daruri ini adalah modal pengetahuan semua manusia. Semua manusia itu modalnya apa? Daruri. Sedangkan ilmu nadari itu adalah yang dibangun di atas daruri. Oke. Daruri ini tidak, tadi kita siapa yang menciptakan? Allah. Maka ini juga diciptakan oleh Allah. Maka kita berhak memuji Allah terhadap ilmu daruri dan ilmu nadari. Oke. Kita mengetahui nggak? Kita mengetahui tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengetahui, ya nggak? Kita bisa melihat tapi kita tidak tahu bagaimana cara melihat. Saya bisa memandang antum semua. Tapi bagaimana proses melihat ini? Yang kata para dokter, mata ini ada 10 lapisan. Ada 10 lapis. Bagaimana menangkap cahaya dan cahaya ini transfer kepada mata? Kita cuma bisa melihat tapi tidak tahu cara melihat. Kita hanya bisa mengetahui tapi tidak tahu bagaimana proses akal untuk mengetahui. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan semuanya. Oke, maka wa asyara bil hamdi ala jami'iha ila al-maula al-karim wal al-mun'imu biha wal mutafaddilu bi ijadiha bila wasitah. Dan musannif memberi isyarah kenapa kita memuji Allah terhadap semua ilmu. Kenapa? Karena Allah lah yang memberi nikmat semua ilmunya. Allah lah yang mengkaruniai semua ilmu tanpa ada perantara. Kenapa ada kalimat bila wasitah? Ini sedang mengkritisi Mu'tazilah. Mu'tazilah yang mengatakan bahwa ada qadhiyah taulid. Allah menciptakan 2 mukaddimah, natijah itu proses daripada manusia. Misalnya begini. Al-alam mutaghayyir. Kullu mutaghayyir otomatis apa? Al-alam Menurut Mu'tazilah ya Allah mana yang Allah ciptakan? Cuma 2 saja. Ini Allah manusia. Natijah itu hasil daripada manusia. Sedangkan Asy'ariyah, baik mukaddimah dan natijah itu semuanya diciptakan oleh Allah. Paham ya? Ini sedang disindir Mu'tazilah yang mengatakan bahwa ada perantara. Oke. Walaysa lil aqli wala lil fikri ta'sirun fi syai'in minha. Dan tidak ada bagi akal dan tidak ada bagi pikiran itu mempengaruhi pada sesuatu daripadanya ilmu. Ini. Kita kan sering berpikir. Dengan berpikir menghasilkan satu ilmu ya enggak? Ya kan? Dari berpikir menghasilkan ilmu, berpikir lagi menghasilkan ilmu. Itu yang menciptakan itu apakah akal kita? Apakah akal itu ada mempengaruhi dalam menghasilkan ilmu? Tidak. Akal dan pikiran tidak ada pengaruh dalam menghasilkan ilmu. Karena itu semua adalah adi, suatu yang adi. Nanti kita akan menjelaskan ke depan. Ini paham nih? Wa yasihu an yakhlaqallahu al-aqla wa la yakhluqa lahu syai'an minal ulumi aslan ala asahil qaulaini. Dan sahlah bahwa Allah menciptakan akal dan tidak menciptakan bahwa Allah menciptakan akal dan Allah tidak menciptakan bagi akal sesuatu pun daripada ilmu sama sekali. Berdasarkan pendapat yang paling asah daripada 2 pendapat. Sekali lagi, dan salah bahwa Allah ciptakan akal dan tidak Allah ciptakan sesuatu pun daripada ilmu sama sekali, aslan sama sekali. Oke, ini berdasarkan ala yakni binaan ya, berdasarkan pendapat yang paling asah di antara 2 pendapat. Jadi gini. Dalam persoalan ini ada 4 mazhab. Asy'ariyah. Dalam Asy'ariyah itu ada 2 pendapat. Mu'tazilah dan filsuf. Oke. Asy'ariyah misalnya gini, al-alam mutaghayyir, kullu mutaghayyir hadis. Simpulannya apa? Al-alam hadis.
natijah ini adalah hasil daripada dua mukaddimah. Oke. Hubungan antara mukaddimah dengan natijah ini hubungan apa? Seperti makan. Makan itu adalah mukaddimah, kenyang itu adalah hasil. Oke. Kenyang ini apakah karena makan ataupun Allah menyusun, mendesain? Kalau makan segini maka kenyang. Desain Allah, kebiasaan Allah. Kalau kita kebiasaan Allah mengadakan kepada manusia kalau makan kenyang. Boleh nggak Allah robah? Boleh nggak kita makan tapi nggak kenyang? Boleh nggak kita kenyang tanpa? Boleh, karena adi. Adi. Begitu juga alam hadis, antara mukaddimah dengan natijah hubungannya apa? Adi. Emang setelah berpikir akan menghasilkan satu kesimpulan. Tapi kesimpulan ini bukan pengaruh dari ini. Allah juga ciptakan. Ini hanya sekedar iktiran. Iktiran apa? Setiap, seperti tadi, setiap makan maka kenyang. Setiap kita berpikir gini maka kesimpulan begini. Allah lah yang aturnya. Allah yang desain. Oke? Allah yang desain. Jadi kalau Allah yang desain, boleh nggak Allah robah desainnya? Boleh kan? Karena adi. Itu pendapat Asy'ariyah yang pertama. Yang kedua, pendapat Asy'ariyah luzum. Ini pendapat, oke. Yang pertama tadi siapa? Asy'ariyah, Imam Asy'ariyah, pendapat Imam Asy'ariyah. Yang kedua, Imam Haramain dan Imam Ar-Razi mengatakan apa? Hubungan antara mukaddimah dengan natijah adalah hubungan luzum. Nggak mungkin mukaddimah itu tanpa ada natijah. Tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak terlepas. Misalnya gini. Oke. Oke, ini. Benda tapi tidak berbentuk. Boleh nggak? Benda tapi tidak berbentuk. Boleh nggak? Hah? Hah? Benda tapi tidak berbentuk. Ada nggak benda yang tidak berbentuk? Mustahil. Tidak bisa dilepaskan antara benda dari bentuk. Ini sekarang. Benda tapi tidak memiliki sifat. Mana sifat? Misalnya gini, warna, bentuk. Bentuk itu adalah sifat. Boleh nggak ada satu benda tapi tidak ada warna? Enggak kan? Itu luzum nggak? Luzum. Jadi kata Imam Haramain dan Ar-Razi, hubungan antara mukaddimah dengan natijah itu luzum. Tidak bisa dipisahkan. Oh, berarti sama dong dengan Mu'tazilah? Enggak. Mu'tazilah, Allah menciptakan mukaddimah, sedangkan natijah manusianya. Kalau ini apa? Mukaddimah dan natijah sama-sama Allah cipta. Allah yang susun luzum di antara keduanya. Oke kan? Oke. Apa? Gini. Sedikit. Apakah Allah, jadi kalau luzum berarti Allah terpaksa. Apakah Allah wajib menciptakan mukaddimah kemudian harus? Enggak wajib kok, karena Allah tidak wajib menciptakan dua mukaddimah. Jadi itu terserah Allah, tapi Allah itu menciptakan dua mukaddimah plus menciptakan natijah, dan ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Kapan saja seorang itu menghadirkan mukaddimah pasti menghasilkan natijah. Itu satu paket. Itu satu seperti Allah menciptakan mata melihat. Ini tanpa kita bicara buta ya. Mata untuk melihat, satu paket. Mata untuk melihat. Oke, jadi dalam mazhab Asy'ariyah ada dua pendapat. Pertama, pendapat Imam Asy'ari yang mengatakan hubungan antara mukaddimah dengan natijah adalah adi. Mana adi apa? Boleh ada mukaddimah tanpa ada natijah. Pendapat yang kedua tadi siapa? Imam Haramain dan Imam Ar-Razi. Hubungan antara mukaddimah dengan natijah luzum. Mana luzum tidak boleh dipisahkan. Berdasarkan pendapat ini, tidak boleh ada mukaddimah tanpa ada natijah. Oke. Imam Sanusi mengatakan tadi apa? Sah kan? Boleh Allah menciptakan akal, manusia memiliki akal, tapi tidak memiliki satupun ilmu. Boleh saja. Berdasarkan pendapat yang paling asah menurutnya. Di antara yang paling asah di antara dua pendapat. Pendapat yang kedua apa? Luzum tadi. Luzum. Jadi itu membuktikan bahwa dalam Asy'ariyah ada dua pendapat. Oke. Paham ya?
Kama fa'alallahu dzalika bisufasta'iyati. Sebagaimana yang telah Allah lakukan akan sedemikian. Sedemikian itu apa? Memiliki akal tapi tidak memiliki ilmu. Dengan siapa? Dengan kaum sofis. Yang tadi sempat saya sindir. Oke, saya sedikit akan sofis itu. Jadi kaum sofis. Oke, sofis itu ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Yang pertama adalah India yang dinamakan dengan India. Mana India apa? Kebenaran itu menurut pribadi masing-masing. Sering kita temukan misalnya dalam dialog-dialog. Oh, itu menurut Anda, silahkan. Ini menurut saya. Seolah-olah kebenaran itu menurut pribadi masing-masing. Nggak ada. Kebenaran itu mutlak. Yang berbeda itu pikiran manusia. Oke, yang pertama Pak, Al-Indiyah diambil dari kata-kata indi. Kebenaran menurutku. Al-Indiyah. Jadi kelompok pertama daripada sofis apa? Al-Indiyah. Yang kedua, La Adriyah. La Adriyah itu apa? Tidak tahu. Aku tidak tahu. Mungkin antum ada lihat di reel Instagram yang lucu itu kan. Suatu waktu dikatakan bahwa alam ini tidak ada. Tapi kita menyadari alam ini tidak ada dengan kita ada. Bagaimana kita ada tapi tidak ada? Coba lihat, itu viral tuh anak muda itu. Oke, yang kedua apa? La Adriyah. La Adriyah apa? Tidak tahu. Mereka itu ragu dan mereka ragu bahwa mereka itu ragu. Coba bayangkan. Mereka itu ragu dan mereka meragukan bahwa mereka itu apakah ragu atau tidak. Stres kan? Itu yang namanya lakapnya Pak, La Adriyah. Yang ketiga Pak, Al-Inadiyah. Al-Inadiyah. Inadiyah, mana inat? Inat itu apa? Ingkar. Tidak ada kebenaran, nggak ada yang benar. Mustiro yang betul, karena bukannya mustiro yang itu Inadiyah. Paham? Oke. Nah, sedikit saya ini karena penting. Jam 11 baru setengah jam ah. Oh, sejam ya? Udah sejam setengah? Belum kan? Dikit lagi. Ini saya menjelaskan ini dikit. Sofis. Oke, sofis. Jadi sofis itu, ini saya sedikit kasih pengetahuan tentang sofis. Bahwa para ulama mengatakan zaman sekarang ini adalah zaman sofis. Zaman yang kita hidup ini adalah zamannya sofis. Bagaimana kita mengatakan zaman ini zaman sofis? Mari kita kembali ke sejarah sofis di era Yunani. Jadi sofis itu bukan satu madrasah filsafat. Mereka itu hanya sekelompok pengajar, guru, yang mereka itu berpencar di berbagai daerah, yang tujuan mereka apa? Mengajar dengan ambil upah. Dan mereka itu sangat dibenci di bangsa Yunani. Kenapa? Karena sudah menjadi budaya di sana mengajar tanpa ada upah. Mereka mencari upah. Oke. Fokus mereka itu mengajar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu. Misalnya Protagoras, ini tokoh sofis, Protagoras. Protagoras itu mengajar bagaimana sukses dalam politik. Bagaimana mendapatkan kursi parlemen. Oke, dia mengajarkan cara sukses dalam perpolitikan. Ya, Gorgias itu filsuf, sofis, dia mengajar bagaimana retorika. Bagaimana kita bisa menjawab apapun pertanyaan. Walaupun tersudut kan kita juga masih mampu menjawab. Ya kan? Itu nama oke. Kemudian ada Prodicus mengajar ilmu sastra, ilmu bahasa. Ada Hippias mengajarkan sejarah, fisika, dan mengajar matematika. Oke. Secara umum, lihat nanti sama apa enggak? Secara umum fokus kaum sofis itu mengajar bangsa Yunani, anak-anak Yunani, untuk mereka itu menjadi pecinta tanah air yang layak untuk hidup, yang mampu bertahan untuk hidup. Nah, fokus kaum sofis yang paling besar adalah siasah politik. Nah, sekarang apapun pembahasannya politik nggak?
apapun tak kasusnya, kedokteran, tungku, apapun, tetap politik yang paling digemari. Saat itu apa? Politik yang paling digemari. Oke. Dan aturan perpolitikan saat itu demokrasi. Demokrasi kan udah demokratis dari semenjak masa Yunani. Tidak ada kebenaran. Demokrasi itu kan tidak ada kebenaran. Kebenaran itu tergantung suara yang banyak. Maka karena demokrasi, kebenaran kadang-kadang kalah. Kalau yang banyak, yang salah itu banyak. Ya kan? Jadi sofis itu tidak mengatakan ada kebenaran dan didukung dengan perpolitikan apa demokrasi yang tidak ada kebenaran. Kebenaran itu tergantung suara yang banyak di parlemen, ya kan? Oke. Nah, yang paling dibutuhkan saat itu di masa Yunani itu adalah retorika. Bagaimana mampu kita berdiskusi. Mungkin antum kenal Fahri Hamzah. Lihat, dia dulu sangat benci Jokowi, tapi sekarang dia memuji Jokowi. Tapi kalau di debat dia mampu jawab. Oke, diajarkan bagaimana cara debat dan diajarkan bagaimana kita mampu memberi jawaban terhadap apapun pertanyaan, baik benar ataupun salah. Itu fokus kaum sofis. Dan kaum sofis itu kebanyakan bermain dengan bahasa. Bahasa gini, tapi yang dimaksudkan ini nanti. Oh enggak, yang saya maksud bukan ini. Hamal kan, kinayah kah, majas kah. Oke. Maka mereka itu seperti pengacara. Pengacara itu pasti membela siapa saja yang menjadi kliennya. Benar dan salah dia tetap bela, kan pengacara gitu kan? Salah, kita butuh pengacara, dia tetap akan membela kita. Begitulah kaum sofis kala itu. Nah, jadi karena mereka itu orang yang mengajarkan bagaimana bermain dengan bahasa, retorika, oke, maka mereka dilakap dengan sofis. Sofis itu adalah orang yang mengajarkan yang cacat dari kebenaran. Sofis itu kan kebenaran yang cacat. Maka mereka dijuluki dengan sofisme. Sofisme. Oke. Nah, fokus kaum sofis itu adalah dunia materi, tidak bagaimana hidup kekal, bagaimana bahagia dunia dan akhir. Mereka nggak peduli bagaimana kita bahagia di sekarang ini, bagaimana kita punya ini, kita punya itu, bagaimana itu. Sama nggak dengan sekarang? Itu yang diajarkan kaum sofis. Oke. Nah, dan oke. Tapi mereka mengatakan apa? Aku tidak mampu meyakini Tuhan itu ada. Karena Tuhan itu tidak bisa didapatkan dengan panca indera. Maka kita fokus dengan apa yang didapatkan dengan panca indera. Kadang-kadang waktu debat apa? Oh, itu menurut kamu, ini menurut saya. Kan itu cara elak juga kan? Cara elak juga. Yang tadi saya bilang apa? India. Fokus utama kaum sofis secara keseluruhan adalah al-insan mikyasu kullu syai'. Al-insan mikyasu kullu syai'. Manusia adalah tolak ukur semuanya. Saat manusia dijadikan tolak ukur semuanya, saat itulah pembahasan Tuhan dihilangkan. Dulu kita semuanya pembahasan apa? Tuhan. Bagaimana Tuhan menghendak dalam hal ini? Sekarang enggak. Misalnya perempuan tidak mau hijab. Bagaimana manusia ingin? Manusia sekarang mau jadi perempuan, mau jadi lelaki. Di barat diperboleh enggak? Boleh. Karena apa? Ya manusia. Kemanusiaan. Maka dikit-dikit sekarang apa? Kemanusiaan. Hak asasi manusia. Dikit-dikit manusia. Menghargai manusia. Misalnya seperti lahir LGBT. Itu tidak boleh ditentang. Kenapa? Karena menghargai hak asasi manusia. Itulah kaum sofis. Fokus saat itu apa? Al-insan mikyasu kulli syai'. Manusia tolak ukur semuanya. Tidak ada lagi kebenaran. Kenapa? Tolak kebenarannya apa? Manusia. Kalau manusia mau itu berarti benar. Maka jangan diganggu. Maka ada kan di sekolah di barat ada toilet perempuan, laki dan transgender. Siapa yang mau masuk silahkan itu. Dan di sport oleh seperti FIFA ya kan, dunia persepak bola dan yang lain sport. Bahkan di film-film kadang-kadang itu kan LGBT-nya kan. Itu apa? Al-insan mikyasu kullu syai'. Yang penting ini. Oke. Pengajaran ini yang diajarkan oleh sofis itu menghancurkan semua aturan. Kan tidak ada aturan yang baku. Oh, ini menurut saya nggak mau ikut itu dong. Kok maksa-maksa saya? Misalnya kita di Aceh ada satu aturan. Misalnya kalau pernikahan jangan ada pesta, jangan ada apa namanya? Keyboard, musik. Nah sekarang suka-suka saya dong. Kan hak saya. Akhirnya tidak ada aturan yang
yang konkret. Mereka yang merobohkan. Kan sekarang terwujud nggak sekarang? Iya kan? Oke. Dan mereka tidak mengatakan tidak ada agama yang benar. Tidak ada akhlak. Akhlak itu relativitas. Akhlak itu relativitas. Seperti aurat. Aurat perempuan apa? Ya tergantung. Kalau di Arab perlu tutup semua. Kalau di Indonesia nggak perlu tutup semua. Karena kalau orang Arab katanya nafsunya tinggi-tinggi. Kalau di sini nggak tinggi-tinggi. Oke, hilang. Norma itu hilang. Dikit lagi. Tapi walaupun mereka jadi walaupun mereka sudah menghancurkan semua norma-norma dan akal-akal itu, mereka sebenarnya sedang membuat jalan untuk lahirnya Socrates, Plato, dan Aris yang tadi saya sebutkan di awal. Lahirnya ilmu mantik karena sofis. Sofisnya dunia sekarang itu sedang membuat dunia yang makin baik. Tidak ada kerusakan kecuali ada perubahan yang baik ke depan. Dan ingat, kapan lahir sofis? Saat Yunani berada di puncak kemajuan. Saat Yunani berada di puncak keilmuan, semua orang berpikir dan semua orang tidak mau yang lama, tidak mau yang klasik. Misalnya kalau daerah itu tradisional, itu kampungan, klasik. Semua orang maunya modern. Dan mereka semua benci atas nama yang tradisional, yang bau-bau kuno itu tidak mau. Itulah sofis. Sofis itu lahir saat satu bangsa di puncak peradaban. Sekarang bukannya puncak peradaban, ya kan? Semua orang tahu dan semua orang kayak jijik dengan apa yang klasik, ya kan? Di kota daerah diminati nggak? Enggak, kecuali orang-orang yang mendapat hidayah. Kan itu kan? Oke, jadi saya menyampaikan apa? Sekarang adalah zamannya sofis. Sofis itu kata Imam Sanusi kayak tadi kita kembali ke sini. Allah menciptakan akal tapi tidak menciptakan ilmu. Sah saja seperti yang Allah lakukan kepada kaum sofis. Maka dikit lagi kita baca. Wa yakrubu minhumul as-sumaniyatu, dan hampir dekat dari kaum sofis itu kaum Sumaniyah. Kaum Sumaniyah itu orang penyembah berhala dari Hindi yang mengatakan apa? Pengetahuan itu kalau yang bisa didapatkan dengan panca indera. Pengetahuan itu yang bisa didapatkan panca indera. Seperti antum lihat saya di depan. Nah, itu benar. Tapi misalnya apa? Manusia itu adalah yang bisa bergerak, yang bisa berpikir. Oh, itu nggak ada. Ilmu yang didapatkan dengan akal itu tidak ada kebenaran. Kebenaran hanya ilmu yang bisa didapatkan dengan pancain. Itu Sumaniyah. Sumani. Imam Sanusi mengatakan apa? Wayak rubu di sini. Kenapa? Sofis itu tidak ada ilmu sama sekali kan? Mereka tidak mengatakan ada kebenaran. Sedangkan Sumaniyah ini ada ilmu yang dia akui apa? Ilmu pancain, tapi dia tidak mengakui ilmu yang di luar panca indera. Oke? Tamam? Mungkin untuk perjumpaan ini kita baca sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi jual maaf. Oke, ada pertanyaan?